Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi kita belajar bersama Ibu Eka. Oke, sebelum kita belajar, mari kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah cara menentukan KPK dan FPB ya. Sudah siap belajar? Konsentrasi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama itu KPK. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Artinya adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 atau 3 bilangan ya. Bagaimanakah cara untuk menentukan KPK? Sini, yang pertama ada dengan cara kelipatan persekutuan, yaitu kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih ya. Nanti kita pelajari. Kemudian yang kedua dengan faktorisasi prima ya. Kemarin kita sudah belajar ya pada pertemuan sebelumnya tentang faktorisasi prima. Jika kamu belum paham tentang faktorisasi prima, kamu boleh melihat kembali video sebelumnya ya. Baik, kita mulai. Cara menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan ya. Ini contoh soalnya. Tentukan KPK dari bilangan 8 dan 12. Nah, di sini kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan seterusnya. Kemudian ada kelipatan dari 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan itu adalah angka-angka yang sama ya dari 2 bilangan ini, dan angka yang samanya adalah 24, 48, 72, dan seterusnya. Nah, karena KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ambil angka yang paling kecilnya teman-teman. Angka yang paling kecilnya berapa di sini? 24. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Ya, ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua dengan menggunakan faktorisasi prima. Soalnya masih sama ya, menentukan KPK dari bilangan 8 dan 12. Nah, karena faktorisasi prima, maka kita buat dulu pohon faktornya. Pohon faktor dari 8 adalah 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya. Kemudian sekarang angka 12. 12 dibagi 2 6. 6 dibagi 2 3 ya. Nah, faktorisasi prima dari angka 8 adalah 2 pangkat 3, karena ini ya yang diambilnya di ujung-ujung ini ya. Masih ingat teman-teman? Angka 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 ditulisnya. Kemudian faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3, karena 2-nya ada 2 ya. Jadi 2 pangkat 2. Nah, untuk KPK ini ambil semua faktor yang ada pada bilangan ini ya. Faktornya adalah angka 2 dan 3. Nah, karena angka 2-nya ada 2, nih kita ambil pangkat yang terbesar ya. Pangkat yang terbesarnya ini 2 pangkat 3. Maka kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 sama dengan 24. Begitu teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke FPB ya. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. FPB adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan 2 bilangan atau lebih ya.
Baik, bagaimana cara untuk menentukan FPB? Sama ya. Yang pertama itu dengan faktor persekutuan, yaitu faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Yang kedua dengan faktorisasi prima ya. Oke, cara menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Ini contoh soalnya, tentukan FPB dari bilangan 8 dan 12. Oke, berarti kita buat faktornya dulu ya. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Kemudian faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi teman-teman, kalau ingin menggunakan faktor persekutuan, kalian harus paham dulu tentang faktor bilangan ya. Kalau belum paham, lihat lagi video sebelumnya tentang faktor bilangan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, faktor persekutuan itu adalah angka-angka yang sama dari dua bilangan ini ya. Angka yang samanya angka berapa saja? 1, 2, dan 4. Maka faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Kemudian FPB-nya bagaimana nih? FPB-nya karena faktor persekutuan terbesar. Yang terbesarnya angka berapa? Angka 4. Maka kita tulis FPB-nya adalah 4. Seperti itu ya. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan faktorisasi prima. Masih dengan angka yang sama. Ini ya, tidak perlu dijelaskan lagi yang tadi ya. 8 dan 12. Oke, faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Kemudian faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Cari faktor yang samanya. Berapa? Iya, ini angka 2 ya, faktor yang samanya angka 2. Tapi kita ambil pangkatnya yang paling kecil. Yang itu yang mana? Iya, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Seperti itu ya. Oke, ini ada yang terakhir. Ini cara menentukan FPB dan KPK dengan metode tabel. Nah, kalau yang ini kita bisa langsung menentukan FPB dan KPK secara sekaligus dengan satu cara saja. Bagaimana caranya? Simak. Oke, ini contoh soalnya ya. Tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Kita buat dulu tabelnya. 8, 12. Caranya itu kita membagi kedua bilangan dengan bilangan prima yang paling kecil yang bisa membagi keduanya ya. Yaitu angka berapa? Angka 2 ya. Angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, teman-teman, karena kedua bilangan ini semuanya bisa dibagi 2, kita tandai ya. Ibu tandai di sini dengan warna merah. Jika dua-duanya bisa dibagi ya. Sekarang bagi berapa lagi? Ini masih genap ya angkanya ya. Kalau masih genap berarti kita bagi 2 terus ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Ini karena dua-duanya bisa dibagi, maka ibu tandai juga dengan warna merah. Nah, sekarang masih ada angka genap. Masih ya, ini angka 2. Berarti kita bagi lagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2 tidak bisa ya, berarti kita tulis tetap angkanya 3. Maka tidak ibu tandai ya, karena angka 3 tidak bisa dibagi 2. Kemudian, angka berapa sekarang? 3 ya. Kita habiskan, bagi 3, 1 bagi 3, kita tulis angka 1 karena sudah habis ya. 3 dibagi 3, 1. Nah, sudah habis. Yang ini juga tidak ibu tandai karena dua-duanya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, teman-teman, kita bisa bedakan di sini dari angka yang ada di ujung sini ya, teman-teman.
Angka yang Ibu tandai ini itu berarti bilangan yang menunjukkan FPB-nya ya. Dan bilangan dari atas sampai bawah ini adalah bilangan yang menunjukkan KPK-nya. Dikalikan ya. Bagaimana cara menulisnya? Seperti ini. KPK-nya dari atas sampai bawah ya, dikalikan semua. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2-nya ada 3, maka kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan berapa? Ya, betul ya. Kemudian FPB-nya yang tadi kita tandai ya. 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Begitu teman-teman. Jadi ada beberapa cara ya untuk menentukan KPK dan FPB. Kamu boleh memilih cara yang termudah, yang paling kamu pahami. Tetapi Ibu harap kamu bisa memahami semua caranya ya. Kalau belum paham, boleh diputar lagi deh videonya ya. Oke, supaya kalian lebih pandai, maka Ibu akan memberikan soal latihan ya. Ini soal latihannya. Boleh dibaca, kemudian dikerjakan di buku tulismu, dan nanti disetorkan kepada gurumu masing-masing ya. Selamat belajar teman-teman. Jika kamu merasa kesulitan atau belum memahami materi ini, kamu boleh menghubungi gurumu masing-masing atau memutar kembali video ini sampai paham ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah belajar tentang FPB dan KPK. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.